Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Selamat pagi saudara-saudara, kita patut mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita di hari baru. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan kita di satu hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan yang memberikan hari baru ini untuk boleh kami nikmati. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami Tuhan, kami datang kepada Tuhan, meminta berkat dan penyertaan Tuhan. Terlebih kami akan dengar-dengaran firman Tuhan yang boleh menjadi kehidupan kami di satu hari ini. Berkati kami Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Daniela Boru Tambunan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tertulis dalam Roma 8 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh anak kita, Joshua Tambunan. Terima kasih Kak Ella sudah membacakan firman Tuhan sebagai renungan hari ini. Pertanyaan saya, mengapa dikatakan firman Tuhan saat ini tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus? Terima kasih. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sudah menjadi hal yang biasa ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada sanksi, pasti ada hukuman yang akan kita terima. Oleh sebab itu, ketika seorang anak melakukan kesalahan di dalam kehidupannya, tentu orang tua akan memberikan hukuman dengan cara menegur ataupun yang lain, tetapi tidak untuk melukai fisiknya. Tetapi hukuman yang diberikan orang tua adalah cara cinta kasihnya supaya si anak menyadarkan akan kesalahan-kesalahan dan berharap orang tua bahwa anak akan berubah ketika ia tahu menyadari kesalahan. Saudara-saudari yang kekasih, kita tahu juga itu semua adalah bagian. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka keegoisan manusia, keinginan daging, itulah yang menjadi paling menonjol di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita tahu dalam firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Artinya, tidak ada hal yang mendatangkan sukacita ketika kita melakukan pelanggaran. Upah dosa adalah maut, artinya sebenarnya tidak ada lagi kehidupan bagi kita. Karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dikehendaki Tuhan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera karena dosa-dosa yang kita lakukan. Istilah yang mau kita sampaikan, dosa akan mendatangkan keresahan, dosa akan mendatangkan kematian, air mata, dan segala sesuatu yang mendatangkan duka cita. Tetapi firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yang mengatakan demikianlah,
sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di sini bukan mengatakan Tuhan membiarkan kita yang hidup di dalam dosa untuk melakukan dosa. Tetapi apa maksud firman Tuhan yang menyapa kita saat ini? Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nats ini mau menyapa kita, mau menjadi renungan kita bahwa karena kasih Allah begitu besar di dalam kehadiran Yesus Kristus, Ia datang untuk memberikan penebusan kepada kita. Penebusan Kristus itulah yang menyelamatkan manusia. Dosa yang dilakukan oleh manusia diampuni. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh hidup berkenan kepada Allah. Pengampunan ataupun penebusan dosa menjadikan kita layak di hadapan Tuhan. Dengan pengampunan, maka tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus, mereka yang mengenal akan pengampunan Allah, maka Tuhan tidak akan lagi membalas dengan penghukuman, tetapi Ia akan memberikan kita anugerah. Tetapi melalui anugerah itu, maka kita menyadari bahwa begitu besar kasih Allah akan kita. Hidup di dalam Kristus berarti menyadari kekurangan, karena kita mengenal akan pengampunan Allah. Itulah yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu melalui penebusan Yesus Kristus, karena dosa-dosa kita tidak lagi hidup kematian menjadi tujuan dari kehidupan orang percaya, tetapi kehidupan. Tapi ada satu syarat, kita mau hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itulah yang memberikan semangat kepada kita bahwa janji Allah akan kehidupan kekal akan diberikan kepada kita. Oleh sebab itu di satu hari, karena kita menerima pengampunan dari Allah, kita juga mau hidup di dalam kasih yang dari Allah, hidup di dalam saling mengampuni, di dalam kehidupan satu. Karena hidup di dalam pengampunan memberikan semangat yang baru buat kita untuk melangkah di dalam perjalanan kita hidup di satu hari. Mari kita bersyukur akan anugerah pengampunan yang telah diberikan kepada kita, karena itulah yang memberikan kelegaan, karena itulah yang memberikan kita keselamatan. Dan melalui pengampunan itu juga kita diajar bagaimana kita hidup di dalam kasih, dan kita nyatakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan orang-orang ada di sekitar kita. Hidup pengampunan lebih memberikan semangat, tetapi hidup di dalam tidak hidup di dalam pengampunan Allah. Ketika kita masih hidup di dalam rasa amarah yang luar biasa, itu akan mematikan kehidupan. Mari kita hidup di dalam pengampunan Allah, hidup yang penuh dengan ucapan syukur dan mau berbuat kasih di dalam kehidupan. Tuhan Yesus.